Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. pada kali ini kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang observasi bimbingan konseling. Nah, mungkin langsung saja kepada pengenalan kelompoknya ya. Yang pertama ada Geitsa Kirana Sopa dengan NIM 12320700003. Terus ada Wipa Alipatunisa dengan NIM 12320700012. Dan ada saya sendiri yaitu Habibur Sadin Pantoro dengan NIM 12320700019. Lalu anggota kelompok yang terakhir ada Dini Nusari Anjani dengan NIM 12320700021. Oke, langsung saja mungkin ya untuk mempersingkat waktu. Pada pematerian yang pertama itu ada identitas sekolah terlebih dahulu. Identitas sekolah terlebih dahulu mungkin saya boleh. Nah, pada identitas sekolah ini ada nama sekolah ya, SMA Mekar Arum. Kami jadi pada bimbingan konseling kali ini kami melakukan observasi di SMA Mekar Arum yang dimana alamatnya itu di Jalan Raya Cinunuk nomor 82 kilometer 15 20 Desa Cinunuk, Kecamatan Cileunyi, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat. Dengan kode pos yang tertera 40393. Lalu nomor teleponnya itu ada. Lalu nama yayasan yaitu Yayasan Pendidikan dan Kebudayaan Mekar Arum atau YAPENMA. Lalu alamat yayasan Jalan Raya Cinunuk nomor 82 kilometer 15.20 Cinunuk, Cileunyi, Kabupaten Bandung dengan NSS yaitu 12 digit 30.2.02.08.35.061. Lalu NPSN-nya 2022278858. Lalu untuk SMA Mekar Arum ini akreditasinya itu A yang tahun didirikannya tahun 1991 dan beroperasi pada tahun 1992. Status tanah yaitu sertifikat milik sendiri ya dengan luas tanah 3.296 meter kubik. Status bangunannya itu milik sendiri, luas bangunan 651 meter kubik dengan kepala sekolah bernama Dasep Nana Permana SPD. Nah, itu untuk identitas sekolah. Lanjut kepada pematerian pertama, yaitu ada bimbingan klasikal. Nah, bimbingan klasikal itu adalah bimbingan yang bertujuan untuk membantu peserta didik mencapai perkembangan yang optimal dalam aspek pribadi, sosial, belajar, dan karir. Nah, pada kegiatan klasikal ini ada 3 tahap, ada 3 kegiatan. Yang pertama kegiatan pembukaan, kegiatan inti, lalu kegiatan penutup. Nah, langsung saja ya. Kegiatan pembukaan itu, jadi seperti pada umumnya, yaitu guru masuk ke kelas, membuka dengan memberi salam, lalu ada sedikit feedback ya dari murid, dan pada saat melakukan absensi mungkin akan ada feedback juga dari murid. Lalu setelah itu guru ya mencoba membangun komunikasi yang baik dengan peserta didik dengan bertanya terkait hal ringan. Jadi sebelum masuk kepada pematerian, guru itu mencoba mendistract murid dengan komunikasi atau memberikan komunikasi yang baik ya, bertanya terkait hal-hal yang ringan terkait seperti keadaan ya seharian atau hal-hal lainnya. Lalu yang keduanya, guru menyampaikan dan memberikan studi kasus dari karir dan jurusan. Jadi pada bimbingan klasikal kali ini, guru itu mengambil aspek atau hal yang ingin dibahas yaitu mengenai studi kasus tentang karir dan jurusan setelah lulus SMA ini ingin kemana. Nah, lalu yang selanjutnya yaitu guru aktif memberikan stimulus kepada peserta didik terkait pengetahuan awal tentang karir, jurusan, dan universitas. Jadi pada kegiatan pembukaan guru itu selain hanya memberikan stimulus atau
rangsangannya kepada murid terkait tentang jenjang karir ini, guru juga memberikan sedikit wawasan atau pengetahuan yang guru ketahui terkait dengan jurusan universitas yang mungkin juga ditanyakan oleh murid-murid lainnya. Nah, itu untuk kegiatan pembukaan pada bimbingan klasikal. Mungkin boleh di next deh. Untuk kegiatan selanjutnya yaitu ada kegiatan inti. Nah, pada kegiatan inti ini menyambung dari kegiatan pembukaan di mana pada kegiatan inti ini yang pertama guru membagi kelompok siswa untuk mengerjakan latihan. Nah, jadi setelah guru masuk lalu memberikan stimulus terkait tentang tadi jenjang karir ya, guru membagi kelompok untuk siswanya itu mengerjakan latihan terkait seputar jurusan atau jenjang karir itu tadi. Nah, setelah guru memberikan atau membagikan kelompok gitu, guru itu memberikan pertanyaan seputar kampus-kampus favorit gitu. Jadi saat sudah pembentukan kelompok, murid-murid ini yang berada di kelompok sudah berada di kelompoknya masing-masing itu disuruh untuk mencari tahu terkait tentang jenjang jurusan yang berada di kampus-kampus favorit gitu, terkhusus di UPI ya, yang di sekitar-sekitar Bandung lah. Nah, lalu setelah para murid itu mencari terkait informasi hal yang diberikan oleh guru, mereka bukan mereka sih, lebih ke guru itu memberikan stimulus ya. Guru itu memberikan stimulus lagi bahwa apa yang harus murid lakukan gitu untuk kedepannya. Nah, setelah itu barulah hasil dari stimulus itu guru dipresentasikan oleh masing-masing perwakilan kelompok. Nah, itu untuk kegiatan inti. Lalu yang selanjutnya itu ada kegiatan penutup. Nah, pada kegiatan penutup ini ya, guru memberikan apresiasi terhadap siswa yang presentasi. Setelah itu, setelah guru memberikan apresiasi ya kepada peserta didik yang sudah melakukan presentasi, guru memberikan motivasi kepada seluruh siswa terkait tentang jurusan yang mereka pelajari atau mereka tinjau lebih lanjut gitu. Nah, setelah guru memberikan motivasi kepada seluruh siswa terkait tentang jenjang jurusan atau karir, guru menutup kegiatan bimbingan klasikal ini dengan bacaan doa gitu. Dengan bacaan doa bersama-sama. Nah, itu untuk kegiatan bimbingan klasikal ya, dari kegiatan pembuka, kegiatan inti, lalu ada kegiatan penutup. Nah, mungkin langsung saja kepada kegiatan bimbingan yang selanjutnya, yaitu ada kegiatan bimbingan kelompok yang akan dipresentasikan oleh Teh Wipa ya. Teh Wipa, saya persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim, izin masuk. Nah, yang kedua ini ada bimbingan kelompok yang di mana layanan bimbingan kelompok adalah salah satu bentuk layanan dalam bimbingan dan konseling yang dilakukan secara kelompok dengan tujuan untuk membantu peserta didik mengembangkan potensi diri, memecahkan masalah, serta meningkatkan pemahaman terhadap berbagai aspek kehidupan, seperti pendidikan, karir, sosial, dan pribadi. Boleh di next, Teh? Nah, yang pertama ini ada tahap pembentukan yang di mana kegiatan layanan bimbingan kelompok dimulai dengan tahap pembentukan, di mana guru BK menjelaskan pengertian, cara, asas, serta tujuan kegiatan kelompok untuk membangun pemahaman awal peserta didik tentang pentingnya bimbingan karir. Guru juga mengarahkan siswa untuk memperkenalkan diri dan saling mengenal melalui pertanyaan umum yang bersifat membangun. Selama tahap ini, peserta didik menunjukkan keterlibatan aktif, mendengarkan dengan baik, dan menjawab pertanyaan dengan antusias. Boleh di next, Teh? Nah, yang kedua ini ada tahap peralihan. Pada tahap peralihan, guru menjelaskan rencana kegiatan selanjutnya dan memberi kesempatan bagi siswa untuk menyampaikan kesiapan mereka. Jadi siswa tuh pas di sana tuh terlihat kompak, fokus, dan siap melanjutkan ke tahap berikutnya. Boleh di next.
Nah, lalu yang ketiga ada tahap kegiatan inti. Tahap kegiatan inti ini ditandai dengan diskusi aktif antar anggota kelompok. Guru mendorong siswa untuk mengemukakan pendapat, bertukar pengalaman, serta membahas topik secara mendalam terkait minat dan pilihan karir. Peserta didik sangat aktif, saling menanggapi, serta menunjukkan antusiasme dalam diskusi kelompok. Boleh di next. Nah, yang keempat ini ada kegiatan penutupan. Pada tahap penutupan ini, guru menyampaikan bahwa kegiatan akan segera diakhiri, merangkum proses dan hasil kegiatan, serta memberi kesempatan bagi siswa untuk menyampaikan rencana lanjutan. Siswa menyelesaikan tugas dengan baik, menyampaikan hasil diskusi dengan percaya diri, dan memberikan umpan balik terkait kegiatan yang telah berlangsung. Jadi, secara keseluruhan, kegiatan bimbingan kelompok ini tuh berlangsung secara efektif dengan partisipasi aktif siswa serta pengarahan yang jelas dari guru BK-nya, terutama dalam membimbing siswa mengenali potensi diri dan membuat perencanaan karir. Segitu yang bisa saya sampaikan, dikembalikan ke moderator. Oke, terima kasih ya kepada Lipa yang telah menyampaikan materi terkait tentang bimbingan kelompok. Mungkin langsung saja kepada pematerian yang selanjutnya, yaitu tentang konseling kelompok yang akan dijelaskan oleh Teh Gitsa ya. Waktu dan tempatnya saya persilahkan. Baik, terima kasih Kang Habib. Apakah suaranya terdengar? Siap terdengar, Teh. Oke, izin masuk ya. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai konseling kelompok. Sebelumnya, konseling kelompok itu merupakan suatu bentuk layanan konseling yang dilakukan secara bersama-sama dalam sebuah kelompok kecil yang terdiri dari beberapa individu dengan kebutuhan atau masalah yang relatif serupa. Nah, dalam konseling ini tuh satu atau dua konselor memfasilitasi proses interaksi antar anggota kelompok untuk mencapai tujuan perkembangan pribadi, sosial, akademik, ataupun karir. Jadi di konseling kelompok ini tuh eh, konselor atau guru BK tuh akan memfasilitasi mengenai permasalahan-permasalahan seperti pribadi, sosial, akademik, atau karir secara berkelompok. Eh, Nah, selanjutnya di kegiatan yang pertama tuh di konseling kelompok tuh ada yang pertama tuh pembentukan, di mana tujuan dari pembentukan itu yaitu mengenalkan pengertian konseling kelompok, aturan, dan harapan. Nah, jadi sebelum dimulai kegiatan tuh tentu saja ya guru tuh membangun suasana dulu, membangun suasana yang bagus, lalu menjelaskan apa sih yang akan dilakukan gitu, konseling apa yang bakalan dilakukan, menjelaskan pengertian konseling kelompok itu seperti apa, lalu menjelaskan cara dan aturan kegiatan, dan membangun keakraban dan keterbukaan. Jadi, selain guru menjelaskan apa yang bakal dilakukan, guru juga harus membangun keakraban dan keterbukaan dengan peserta didik gitu. Kayak saat di SMA Mekar Aram tuh, guru tuh bertanya terkait kabar, keadaan, kondisi keluarga, dan sebagainya gitu. Nah, pada saat kegiatan pembentukan ini tuh respon siswa tuh yang pertama tuh menyimak dengan tenang, ya meskipun ada beberapa yang tampak kurang tertarik ya dengan ditanda itu dengan menunduk, tidak merespon secara aktif gitu. Terus terlihat lebih pasif saat diminta berdiskusi. Selanjutnya, nah yang kedua tuh ada peralihan di mana peralihan itu bertujuan untuk mempersiapkan peserta untuk masuk ke tahap inti dengan sikap siap dan fokus. Nah, di sini guru itu menjelaskan terkait apa yang akan dilakukan secara khusus. Kayak misalkan guru itu bertanya eh, apa ya terkait permasalahan awal gitu dari setiap siswa sebelum masuk ke kegiatan intinya. Nah, terus melakukan observasi apakah siswa itu siap atau tidak. Nah, respon siswa ini tuh sama ya seperti yang sebelumnya, yaitu mendengarkan dengan sikap tertutup, menunduk, walaupun ada beberapa siswa juga yang mulai fokus dan menjawab pertanyaan dari beberapa guru.
Nah, selanjutnya, bentar ya. Nah, selanjutnya itu kegiatan inti di mana guru menjelaskan mengenai permasalahan pribadi dan mencari solusi bersama-sama. Nah, si guru tuh yang pertama tuh mendorong siswa untuk membagi masalahnya pribadi seperti kenapa satu siswa tuh melakukan kesalahan ini gitu. Kayak di pembahasan di kegiatan ini tuh guru tuh lebih fokus ke permasalahan kenakalan remaja yang dilakukan oleh ketiga siswa yang diwawancarai. Nah, si guru tuh mendorong untuk menceritakan alasan mengapa si siswa tersebut melakukan hal-hal seperti itu, seperti bolos, terus seperti bertengkar, menyontek, dan segala macam. Lalu, guru juga memfasilitasi forum diskusi untuk menyelesaikan permasalahan. Selain guru juga apa ya, eh, memberikan pendapatnya, tapi guru juga membuka apa ya, forum atau forum diskusi. Jadi si peserta didik tuh dapat mengemukakan pendapatnya masing-masing. Kenapa dia tuh seperti ini, kenapa dia tuh seperti itu gitu. Dan respon siswa seperti yang barusan dijelaskan ya, mulai terbuka dan membahas masalah, terus menyampaikan alasan kenakalannya secara jujur. Lalu responnya bervariasi, ada yang aktif walaupun ada yang pasif juga. Nah, selanjutnya penutupan. Nah, di kegiatan penutupan itu bertujuan untuk menutup sesi dengan refleksi dan menyusun langkah selanjutnya. Nah, di sini kegiatan guru BK yang dilakukan itu memberitahukan kegiatan akan segera berakhir, lalu merangkum proses dan hasil. Nah, merangkum proses dan hasil di sini tuh menyimpulkan gitu bahwa apa saja kenakalan yang sudah dilakukan dan apa sih yang akan apa ya yang akan didapatkan oleh si peserta didiknya gitu jika melakukan hal hal tersebut lagi gitu, menyampaikan kegiatan lanjutan. Nah, ya yang seperti yang tadi dijelaskan ya, menyampaikan kegiatan lanjutan tuh lebih ke jadi si siswa itu jadi si guru itu memberitahukan konsekuensi apa saja yang bakalan di didapatkan oleh peserta didik kalau misalkan melakukan pelanggaran atau kenakalan-kenakalan remaja yang sebelumnya dilakukan gitu, seperti memberikan DO atau memberikan hukuman tidak naik kelas atau dan lainnya gitu. Nah, respon siswa di sini tuh yang pertama berharap bahwa si siswa itu tidak melakukan dan berusaha untuk menjadi lebih baik lagi, lalu menyampaikan kesannya selama konseling dan menyimak penutupan dari guru BK. Mungkin sekian, saya kembalikan lagi kepada moderator. Oke, terima kasih ya kepada Tegitsa yang telah menyampaikan materinya. Mungkin langsung saja kepada pematerian terakhir kita, yaitu tentang konseling individu yang akan dilakukan atau dipaparkan oleh Teh Dini ya. Waktu dan tempatnya saya persilahkan. Baik, terima kasih Kang Habib. Sebelumnya suara saya apakah terdengar? Terdengar, terdengar. Oke, baik. Terima kasih. Pada kesempatan ini saya akan memaparkan hasil kegiatan layanan konseling individu yang kami lakukan gitu dengan fokus pada penerapan 4 aspek penting gitu dalam pendekatan konseling, yaitu ada memperhatikan klien atau attending, lalu menanggapi atau responding, dan yang ketiga ada mempribadikan atau personalizing, dan yang terakhir ada inisiatif atau inisiatif. Nah, untuk yang pertama ini ada memperhatikan klien atau attending. Nah, konseling ini tuh dilakukan kepada seorang siswa yang mengalami kebingungan antara melakukan kuliah atau langsung bekerja gitu. Kebingungan ini tuh muncul karena adanya hambatan dari lingkungan keluarga. Nah,
Untuk yang pertama ini, attending. Attending ini tuh merupakan sikap dasar konselor gitu dalam memberikan perhatian penuh terhadap klien, baik secara verbal maupun nonverbal. Nah, ini tuh mencakup cara menyambut atau postur tubuh, kontak mata, dan ekspresi yang menunjukkan bahwa konselor itu hadir secara utuh. Nah, yang pertama ini ada guru menyambut siswa dengan ramah dan tenang. Lalu yang kedua, posisi duduk ini tuh saling berhadapan gitu untuk menciptakan rasa aman dan nyaman. Lalu guru juga menjaga kontak mata dan bahasa tubuh yang terbuka. Di sininya kan menatap siswa untuk membangun koneksi emosional. Yang keempat, ada mendengarkan keluhan siswa tentang bingung memilih karir atau kuliah. Boleh di next, Tegetsa. Oke, nah yang kedua ini ada aspek menanggapi atau responding. Nah, responding sendiri merupakan kemampuan konselor gitu untuk memberikan tanggapan yang menunjukkan empati dan pemahaman terhadap isi maupun emosi dari apa yang disampaikan siswa gitu. Nah, di sini eh, menanggapi masalah siswa secara serius. Kemudian memvalidasi perasaan siswa yang bingung dan terbebani gitu. Serta yang ketiga di sini meresapi isi curhat siswa tentang ayahnya yang tidak mendukung dan beban pada ibunya. Boleh di next, Tegensa. Nah, yang ketiga ini ada memperbadikan atau personalizing. Nah, personalizing ini adalah upaya konselor gitu untuk membantu siswa menyadari hubungan antara masalah yang dihadapi dengan nilai-nilai, keyakinan, minat, serta tujuan pribadinya. Hal ini bertujuan agar solusi yang dipilih itu sesuai dengan jati diri siswa. Nah, di sini guru membangun kepercayaan dengan pendekatan reflektif. Lalu yang keduanya membantu siswa memahami nilai, minat, dan motivasi gitu. Dan yang ketiganya mengaitkan pilihan karir atau kuliah dengan kondisi nyata dan konflik keluarga. Boleh eh di next. Nah, yang terakhir ini ada inisiatif atau inisiating. Inisiating ini proses di mana konselor gitu mendorong siswa untuk mengambil langkah nyata dalam menyelesaikan masalah atau mencapai tujuan gitu. Konselor berperan dalam memfasilitasi perencanaan dan pelaksanaan solusi. Nah, yang pertama ini ada memberi saran terkait beasiswa sebagai solusi gitu. Jadi guru ini memberikan alternatif solusi gitu seperti kita bisa mencari beasiswa agar kuliah dan tidak menjadi beban keuangan bagi keluarganya gitu. Lalu yang kedua ini ada membantu merancang program dan langkah-langkah pemecahan. Jadi di sini guru membantu siswa untuk menyusun langkah-langkah, mencari informasi dan juga dukungan. Dan lalu yang ketiga itu ada memberi semangat dan menenangkan siswa gitu. Jadi di sini guru memberikan motivasi agar siswa ini tetap semangat dan tidak menyerah gitu pada sebuah keadaan gitu. Lalu yang keempat ini ada menawarkan solusi realistis dan mendukung pengambilan keputusan gitu. Serta yang kelima ada mendorong siswa tetap semangat dan meraih cita-cita meski ada hambatan gitu. Jadi di sini guru mengecek kesiapan mental siswa dalam menghadapi tantangan ke depan. Mungkin seperti itu ya. Jadi melalui penerapan keempat aspek ini, konselor itu tidak hanya mendengarkan dan memahami siswa gitu, tetapi juga membantu siswa mengenali potensi dirinya serta mengambil keputusan yang terbaik berdasarkan situasi pribadi gitu. Nah, dalam kasus ini tuh siswa yang semula bingung dan tertekan gitu akhirnya mulai menyusun langkah-langkah realistis untuk tetap mengejar pendidikan gitu tanpa membebani keluarganya. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan lagi ke Kang Habib. Terima kasih. Oke, terima kasih ya kepada Teddy ini yang telah menyampaikan materi terkait konseling individu. Oke, ini ada dokumentasi waktu kami melakukan observasi ya terkait dengan bimbingan konseling atau kepada guru BK gitu ya dari bimbingan konseling individu, bimbingan klasikal, bimbingan kelompok, konseling individu, konseling kelompok juga. Nah, ini dokumentasinya. Sekian saja ya pemaparan dari kelompok 3 terkait tentang
BK atau bimbingan konseling gitu ya. Eh, Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.